Baik, sekarang saatnya kita akan membuat database atau create database. Nah, jadi pertama kita harus mengisi nama database. Nah, untuk membuat database, kita akan masuk ke dalam web accurate ID ya, accurate.id dan kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal login saja. Karena kita sudah pernah membuat akunnya, maka saya langsung login ya. ujicobaarjuna@gmail.com. Nah, di sini passwordnya langsung terisi. Kalau di laptop Anda pribadi mungkin tidak masalah, tapi jangan coba-coba ini dilakukan di laptop orang lain atau di komputer warnet ya. Nah, untuk menyimpan password seperti ini sangat berbahaya. Nah, kemudian Anda tinggal klik login saja ya. Anda bisa klik di mata ini untuk melihat passwordnya. Nah, klik di login. Nah, kemudian di sini klik buat database. Nah, ya. Jadi selamat datang Arjuna, kemudian klik buat database. Nah, tunggu sesaat. Lalu misalnya database. Nah, kita langsung saja buat ya, database AOL 2021. Nah, seperti itu. Nah, Anda dapat memilih warnanya, terserah Anda mau pilih warna seperti apa. Kemudian Anda bisa melakukan mengisi logo perusahaan. Jadi klik di bagian logo database. Nah, Anda bisa masuk di picture ya. Nah, di picture sini Anda silakan. Misalnya saya ambil logo Accurate saja ya. Nah, ambil logo Accurate. Nah, seperti itu. Tapi jika Anda tidak punya logo, Anda bisa menggunakan logo-logo yang sudah tersedia di sini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Dan kita tunggu sampai pembuatan database selesai ya. Nah, kita akan selalu mengacu kepada handout ini. Nah, jadi kita sudah sampai di memilih gambar background. Nah, setelah itu nanti kita akan mengisi info perusahaan ya. Nah, info perusahaan. Oke, nah begitu sudah selesai, maka akan tampil seperti ini ya, database AOL 2021. Nah, setelah itu, nah kalau Anda lihat di sini, nah di dalam email, maka ada satu email yang akan diberikan kepada Anda, yaitu Anda telah diberikan hak sebagai administrator untuk mengakses database AOL 2021. Nah, database AOL 2021 inilah yang di sini, ya, sama. Nah, database ini belum bisa Anda gunakan. Anda harus mengisinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita akan mengisi dengan informasi-informasi perusahaan yang kita sudah isi di profil perusahaan ini. Ini akan kita isi ke dalam database ini. Nah, untuk mengisinya, kita langsung saja klik di database ini. Kita klik. Nah, ya. Pada saat dia klik, maka dia akan membuka satu tab yang baru ya. Ini tab yang tadi kalau kita klik dia akan membuka tab yang baru. Nah, dia akan loading. Nah, di sini kita harus mengisi informasi perusahaan di mana ada 6 langkah ya. Nah, dulu 7 langkah di tahun 2020, tapi di tahun 2021 ini sudah disederhanakan menjadi 6 langkah. Nah, nama perusahaan, nah saya copy saja dari sini ya. Nah, ini PT Mauboi Indah. Nah, klik di sini, kemudian Ctrl C, lalu saya Ctrl V saja. Nah, levelnya ya, di sini saya buat distributor. Bidang usaha, nah kita bisa memilih apa saja sesuai dengan bidang usaha kita. Nah, jika tidak ada di sini, kita bisa pilih lainnya. Nah, silakan masukkan nomor telepon ya. Nah, ini nomor telepon, saya copy. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, kemudian apakah ada nomor fax? Oke, nomor fax juga ada. Saya masukkan ke sini. Nah, email tentunya saya menggunakan email yang ini ya, Arjuna, yaitu ujicobaarjuna@gmail.com. Nah, jadi ujicobaarjuna@gmail.com. Nah, untuk mata uang kita memilih yaitu Indonesia Rupiah dan tanggal mulainya ini kita harus klik di tanggal 31 Desember 2020 dan periode akuntansi yaitu dari Januari sampai Desember. Nah, untuk alamatnya saya akan copy saja alamatnya. Nah, ini dia ya, Jalan Masjid Asurur. Nah, ini dia. Kecamatan Kebonjeruk dan lain-lain. Nah, oke. Saya masukin alamat di sini. Nah, saya langsung ketik aja. Kebon Jeruk. Oke, ini kabupaten ya. Kabupaten berarti Jakarta Barat. Jadi begitu klik Jakarta maka akan langsung keluar. Nah, kode pos silakan kita masukkan kode pos yang sesuai ya.
Nah, ini dia. Kita masukkan kedua pos yang sesuai. Nah, berarti langkah pertama sudah selesai di bagian informasi perusahaan ini. Nah, kita klik lanjut untuk masuk di langkah yang kedua, yaitu fitur dasar. Nah, kita klik di lanjut. Nah, di sini kita akan klik pilihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki cabang di berbeda lokasi? Kita klik ya. Kenapa? Karena di profil perusahaan ini kita memiliki cabang di Jakarta dan di Surabaya ya. Nah, kantor cabang di Jakarta dan di Surabaya. Jadi harus klik ya. Nah, begitu juga mata uang asing. Mata uang asing kita memiliki ada 3, yaitu Indonesia Rupiah sebagai base currency, kemudian USD dan Singapura Dollar. Nah, ini dia ya dengan kursnya masing-masing. Jadi langsung saja kita buat di sini USD. Nah, ya. USD kemudian SGD. Langsung ketik saja lalu dipilih. Nah, oke, jadi Anda tidak bisa masukkan mata uang negara yang tidak terdaftar di sini. Misalnya saya ingin memilih Zimbabwe. Nah, Zimbabwe apakah ada? Nah, ternyata tidak ada ya. Jadi tidak bisa dipilih. Nah, kemudian apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak penghasilan PPN? Nah, kalau Anda sebagai PKP, wajib klik ya. Dan juga kalau kita memotong dan dipotong PPh 23, maka kita klik ya. Nah, saat mengeluarkan uang, pembelian dan lain-lain, apa perlu melalui proses persetujuan? Nah, ini adalah fitur approval atau persetujuan. Jadi fitur ini sangat penting jika melalui proses persetujuan secara digital. Nah, kita klik saja iya. Nah, apakah perusahaan Anda mencatat aset perusahaan? Maksudnya biaya aktiva tetap ya. Nah, pada umumnya perusahaan memiliki aktiva tetap. Jadi kita jawab iya. Dan juga apakah perusahaan Anda menghitung biaya anggaran, beban dan penjualan? Nah, ini dia budgeting ya. Budgeting kita bisa buat. Nah, dan kita klik ya. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, sampai di sini langkah kedua di fitur dasar ini sudah selesai. Nah, sekarang di bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan, apakah perusahaan Anda membuatkan surat penawaran? Ya, sales quotation istilahnya. Kalau dibuat, klik saja ya. Dan pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur? Nah, ini ada fitur baru yaitu tukar faktur ya. Kita jawab ya. Apakah barang ini dijual boleh dikembalikan ke pelanggan dan mengurangi piutangnya? Nah, ini untuk retur penjualan. Nah, pada umumnya dalam proses transaksi penjualan ada terjadi retur penjualan juga. Jadi kita klik ya. Nah, ini dia. Apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Jadi kalau kita memiliki salesman dan ada komisi fee-nya, maka kita klik ya. Nah, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual ke pihak lain atau konsinyasi? Jawab ya. Nah, ini fitur untuk konsinyasi. Kemudian, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, misalnya ekspedisi, Tiki, JNE? Ya, kita jawab ya. Kemudian, apakah perusahaan Anda memberikan syarat tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Nah, ini namanya TOP ya, Term of Payment. Misalnya 30 hari, COD, 60 hari, dan lain-lain. Nah, ini kita klik di sini. Nah, jadi kita sudah selesai ya di tahap yang ketiga, penjualan. Nah, kita lanjut ke tahap yang keempat. Nah, ini untuk pembelian. Nah, saat pembelian barang, apakah perusahaan Anda membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Jadi, sebelum pembelian itu ada namanya purchase requisition dari pihak gudang atau inventory. Nah, ini bisa kita klik ya. Dan ini PO ya. Pada umumnya perusahaan membutuhkan PO untuk memesan barang ke supplier. Jadi, klik ya juga. Nah, ini. Jadi ini forwarder. Jadi fungsi forwarder ini dalam proses pembelian barang kita bisa menggunakan forwarder ekspedisi di mana biayanya itu bisa menambah HPP dari barang tersebut ya. Nah, ini kita jawab ya juga. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita klik lanjut. Nah, perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Jawab ya kalau lebih dari satu gudang. Nah, ini adalah multi unit. Jadi misalnya Anda memiliki multi-unit barang, misalnya PC, lusin, kardus, dan lain-lain, maka jawab ya. Pada umumnya barang-barang di gudang itu pasti memiliki multi-unit. Jadi kita bisa beli dan jual dalam bentuk PC, lusin, kardus, ya, pack, liter, dan lain-lain. Nah, itu.
Kemudian apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri produksi saat pembelian dan penjualan? Nah, ini ya. Jadi misalnya kita jualan handphone, kita perlu kontrol email atau obat-obatan di mana ada batch number-nya. Nah, ini kita kalau gunakan kita harus jawab ya ya. Mesin-mesin misalnya ya, mesin-mesin ada nomor mesin, nomor rangka. Nah, ini dia. Oke, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan produksi merakit barang? Nah, jadi ini proses untuk assembly ya atau proses produksi sederhana. Dan ini juga bisa untuk memisahkan barang ya, penggunaan sendiri. Ini fungsinya banyak ya untuk fitur ini. Kemudian apakah metode perhitungan yang Anda gunakan? Nah, di sini disediakan dua ya. Rata-rata atau average dan FIFO, first in first out. Kalau LIFO tidak ada ya, last in first out tidak disediakan. Jadi hanya rata-rata atau FIFO. Jadi kita pilih FIFO sesuai dengan yang ada di sini kan kita menggunakan FIFO ya. Nah, kemudian di sini berarti sudah selesai untuk bagian persediaan. Nah, kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, nah ini ada pertanyaan terakhir, kita jangan klik ini. Kenapa? Karena kita akan menggunakan akun kita sendiri. Kita tidak mau menggunakan akun bawaan atau akun perkiraan dari Accurate Online. Nah, karena kita akan menggunakan sendiri. Jadi ini jangan dicentang. Nah, ini kita kosongkan. Kenapa? Karena di sini ya, di sini kita akan menggunakan file Excel kita sendiri. Akun-akun sudah kita siapkan. Nah, ini akun-akunnya ya, sudah kita siapkan. Jadi, kita tidak menggunakan lagi dari bawaan Accurate Online, tetapi kita akan impor akun-akun kita ini ke dalam Accurate Online yang sudah kita persiapkan. Nanti kita akan bahas khusus tentang akun-akun ini. Nah, jadi pada umumnya setiap perusahaan itu sudah memiliki akun. Jadi tidak lagi kita menggunakan akun bawaan dari Accurate Online-nya. Jadi kosongkan saja dan kita klik selesai. Nah, sampai di sini kita tunggu ya sampai proses konfigurasi dilakukan, selesai dilakukan dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, ini dia. Berarti proses pembuatan database sudah selesai. Nah, ini ya. Nah, proses pembuatan database-nya sudah selesai, kita tunggu sampai selesai. Nah, walaupun selesai seperti ini, ya saya klik tutup saja, ini tutup, dan ini saya klik tutup. Ini database belum kita gunakan, belum bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita perlu mengisi dengan data-data kita. Walaupun sudah selesai konfigurasi, tapi itu baru tahap awal saja. Nah, selanjutnya kita harus mengisi dengan data-data seperti akun perkiraan, kemudian nama customer atau nama pelanggan, kemudian nama pemasok, persediaan nama barang. Ya, ini masih kosong semua ya. Jadi tidak serta-merta langsung otomatis kita langsung bisa gunakan, tidak ya. Nama aktifat tetap dan lain-lainnya. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita akan mengimpor akun ya, mengimpor akun dan mengimpor data-data lainnya yang kita sudah siapkan di dalam file Excel ini. Nah, ini ya, file Excel ini perlu Anda persiapkan sebelum Anda membuat database Accurate Online dan melakukan input transaksinya.